Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mbak, Mas kalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membahas persiapan PAT kelas 11 gitu ya. Setelah kemarin kita menyelesaikan 15 nomor soal, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan sekitar 10 lagi, karena targetnya sampai di nomor 25. Kalau memerlukan catatan, silakan diambil dulu, karena ini adalah soal-soal yang memerlukan hitungan. Baik ya, kita mulai dari nomor 16. Soalnya begitu, ada gambar, kemudian variabelnya ada volume 200 mili, kemudian ada senyawa CH3COH XM dengan Ka 10 pangkat min 5. Jika nilai pH-nya adalah 4, maka nilai X-nya berapa? Kalau ditanyakan nilai X, itu artinya kita disuruh mencari apanya, Mbak? Molaritas atau konsentrasinya. Nah, alur berpikir atau logika berpikirnya adalah dimulai dari pH 4 itu. Setelah ketemu pH, kita bisa mencari konsentrasi H+, yaitu besarnya 10 pangkat min 4, antilogaritma dari. Jika H+-nya sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah kita menghitung besarnya konsentrasi H+, menggunakan yang ini. Akar Ka dikali Ma, karena asam lemak, asam cuka itu. Jika sudah, angka yang diketahui kita masukkan. Ininya 10 pangkat min 4, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, Ma-nya yang dicari. Biar akarnya ini bisa hilang, ini bisa kita kuadratkan. Menjadi 10 pangkat min 8, ini 10 pangkat min 5, ini adalah Ma. Sehingga Ma-nya ketemu 10 pangkat min 3. Dari min 8 dikurangi ini. Kalau 10 pangkat min 3 berarti 0,001 M. Sehingga jawabannya adalah yang E untuk nomor 16. Apakah ada pertanyaan, Mbak, Mas, untuk soal nomor 16 ini? Silakan kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tak lanjut. Sekarang nomor 17. Ini sebab akibat ya. Pada larutan HCl, NH4Cl, NaNO3, KOH, CH3CONA dengan konsentrasi 0,01 M, pH tertinggi dimiliki oleh CH3COONA. Terus CH3CONA merupakan basa garam yang bersifat basa. Mana pernyataan itu yang benar? Untuk tahu anak-anak, kita harus mengidentifikasi masing-masing ini sifatnya, sifat larutannya. HCl ini adalah asam kuat. Sedangkan NH4Cl ini adalah garam yang bersifat asam karena mengandung ion Cl- itu ya. Ini dari NH4OH, basa lemah, ini dari HCl asam kuat. Dan sifatnya adalah asam. Sedangkan NaNO3 itu adalah garam yang bersifat netral. Karena ini dari basa kuat, ininya dari asam kuat. Sedangkan KOH itu adalah basa kuat. Dan yang CH3CONA ini adalah garam yang bersifat basa. Ininya dari asam lemah, ininya dari basa kuat. Nah sekarang kalau konsentrasinya sama, pH yang paling tinggi itu siapa? Ya pasti jawabannya yang basa, yang tertinggi. Berarti antara KOH dan CH3CONA. Kalau asam kuat dibandingkan garam asam anak-anak, ternyata kalau konsentrasinya sama, pH-nya adalah lebih rendah yang asam kuat.
berarti ini yang paling rendah. Kalau diurutkan ini nomor 1 ya, dari yang paling rendah ya. Di atasnya adalah garam yang bersifat asam, berarti ini. Di atasnya adalah garam yang bersifat netral. Di atasnya lagi adalah garam yang bersifat basa. Dan yang paling tinggi adalah larutan basa kuat. Nah, begitu urutannya. Jika konsentrasinya sama, asam kuat, garam asam, garam netral, garam basa, baru basa kuat. Itu urutan kenaikan pH-nya. Sehingga pernyataan yang ini adalah salah. Sedangkan yang ini benar. Karena ini adalah contoh dari garam bersifat basa. Sehingga jawabannya ini salah, ini benar. Yang D. Begitu. Bisa ya? Untuk nomor 17 ya. Hanya membandingkan saja. Nomor 18 sekarang. Ini nomor 18. Ada data begini, ini tak perlebar ya biar nggak terlalu jauh. Nah, begini. Yang jadi pertanyaan adalah larutan buffer atau penyangga ditunjukkan oleh data yang mana? Nah, soal ini anak-anak sangat sering keluar di ujian, baik di ulangan harian, semesteran maupun di ujian nasional terdahulu dia. Kalau ada konsep yang ditanyakan adalah larutan buffer atau penyangga, yang harus kita ingat adalah bahwa larutan ini bisa mempertahankan harga pH. Artinya, saat ada penambahan air, asam kuat maupun basa kuat, pH larutannya tidak berubah jauh dari pH awal. Kalau ditambah air dia tetap pH-nya, kalau ditambah asam kuat pH-nya turun tetapi sedikit, kalau ditambah basa kuat pH-nya naik tetapi sedikit. Kita tinggal cari aja yang pH-nya stabil, yaitu ini dan ini. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Kalau yang ini buffer basa karena pH-nya lebih dari 7 ya. Kalau ini adalah buffer asam karena pH-nya di bawah 7. Berarti jawabannya 1 dan 4. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 1. Karena paling sering keluar. Nggak ada? Kalau nggak ada tak lanjut. Ini dia. Nomor 19 sekarang. Untuk nomor 19, itu yang diminta adalah hidrolisis total. Hidrolisis total itu apa artinya? Baik kation maupun anion garam itu bisa bereaksi dengan molekul air. Nah, syarat bisa bereaksi dengan molekul air itu adalah ion yang berasal dari asam lemah maupun basa lemah. Karena konjugasinya bersifat kuat. Berarti kalau ditanya yang semacam ini, kita tinggal mencari garam yang kation dan anionnya berasal dari senyawa asam basa lemah. Ini kan nggak mungkin. Ini dari basa kuat, ini dari asam kuat. Lalu kita tulis saja ya. Kalau kita ionkan, ini Na plus dan NO3-. Ini NaOH asalnya. Ini dari HNO3. Basa kuat, asam kuat. Kalau sama-sama kuat, itu dikatakan tidak terhidrolisis. Baik kationnya maupun anionnya itu tidak bisa memutus ikatan HOH di dalam molekul air. 1 nggak mungkin, berarti 3 juga nggak mungkin. Nah, kenapa 3 nggak mungkin? Kita cari. Jika diionkan menjadi tiadiomin ditambah dengan Na plus.
Yang ini dari CH3COH, ini dari NaOH. Ini asam lemah, yang ini basa kuat. Nah, kalau ada yang lemah, berarti dia mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya sebagian. Nah, yang terdiri dari kation lemah dan anion lemah mana? Yaitu yang NH4Cl. Coba ya kita pecah. Ini dari NH4+, ini dari Cn-. Sorry. Ini dari basa NH4OH, ini dari asam HCN. Ini adalah basa lemah, ini asam lemah. Kalau sama-sama lemah, dia bisa mengalami hidrolisis. Berarti dia terhidrolisis sempurna atau hidrolisis total namanya gitu ya. Sehingga untuk nomor 19 hanya 4 saja. Ini tidak terhidrolisis, istilahnya tersolvasi. Ini terhidrolisis sebagian, karena ada asam kuat berarti garamnya asam. Ini terhidrolisis sebagian juga, ada NaOH berarti garamnya bersifat asam. Itu. Lanjut ya. Nomor 20. Nah, ini percobaan untuk nomor 20. Ini ada ekstrak kan anak, ini indikator alami ya. Kalau di pembelajaran normal, tidak di masa pandemi, ini pasti percobaan. Dan hasil percobaannya bagus. Kita kenal berbagai warna gitu. Ada 5 ekstrak bunga di situ, atau sayur ya. Ada pandan, ada geranium. Geranium itu yang bentuknya bulat-bulat, di lima warnanya pink atau putih biasanya gitu. Atau ada yang ungu, ada 3 jenis. Ada kubis ungu, ada wortel, ada kunyit. Nah, dari kelima bahan itu, mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami? Syarat agar bisa dipakai sebagai indikator alami, berarti ekstraknya harus memberikan warna yang berbeda pada pH yang berbeda. Pandan misalnya, warna ekstraknya hijau. Di pH asam hijau, pH netral hijau, pH basah hijau. Nah, kalau sama kayak begini anak-anak, artinya dia tidak bisa digunakan sebagai indikator karena warnanya nggak berubah. Tapi kalau ini ada merah, ada kuning, ada merah muda, ini bisa digunakan. Berarti bunga geranium bisa. Kubis ungu, ada hijau, ada ungu, ada biru. Berarti ini juga bisa. Nah, kalau wortel bagaimana? Mungkin terlalu pekat ini ya percobaannya, sehingga tidak ada perubahan warna, berarti dia tidak bisa. Sedangkan yang kunyit, ada oranye, ada merah, ada kuning, berarti ini bisa digunakan. Berarti yang bisa adalah geranium, kubis ungu, dan kunyit. Yang ini, yang B. Kalau eksperimen bagus kan anaknya hasilnya. Lanjut ya. Nomor 20, kolom muda. 21, saya turunkan aja. Ini juga pernyataan. pH larutan asam klorida 0,1 M adalah sama dengan asam asetat 0,1 M jika Ka-nya 10⁻⁵. Kira-kira sama nggak anak-anak? Ini asam kuat, ini asam lemah. Tetapi konsentrasinya sama. Ini 0,1 M, ini juga 0,1 M. Dan ini jawab yang ini. Kedua larutan konsentrasinya ya, yang ini jelas benar. Tapi yang ini bagaimana? Kita harus ngecek dulu terkait dengan pH-nya. Yang pertama adalah HCl 0,1 M. Ini asam kuat, berarti H+ menggunakan ini A dikali Ma. H plusnya ada 1, ininya 10⁻⁻1, berarti ketemunya 10⁻⁻1. Kita bisa menghitung pH-nya. Min log 10⁻⁻1, berarti hasilnya adalah 1. Itu yang HCl.
Nah, sekarang yang CH3CONA bagaimana? Ini juga 0,1 M. Ini bukan asam kuat anak-anak, ini adalah asam lemah. Berarti hapusnya cara mencarinya beda. Pakai ini, Ka dikali Ma. Ini 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 1, berarti ketemunya 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya min log 10 pangkat min 3, artinya nilainya adalah 3. Lo berbeda jauh. Ini pH-nya 1, ini pH-nya 3. Jika kekuatannya asam berbeda, konsentrasinya sama, memberikan pH yang berbeda juga. Sehingga pernyataan yang ini adalah salah. Sedangkan yang ini benar. Salah benar, berarti jawabannya yang D. Nah, soal kayak gini anak-anak pernah keluar di UT, kalau dulunya masih SBMPTN namanya ya, itu sering keluar. Dipersiapkan soal model begini. Ada pertanyaan? Nomor 21? Tidak? Kalau tidak, nomor 22. Lah ini anak-anak, salah satu soal yang sangat bagus. Ini bisa dikembangkan menjadi soal yang di sekolah kita, model AKM itu ya. Dikasih 4 pernyataan, mana pernyataan yang benar. Itu model soal AKM benar. Cuma ini masih di format model lama. Ini ada HCl 0,001 M, volumenya sama, ini asam lemah sekian. Pernyataan yang satu, menghitung ya. Apakah pH-nya sama-sama 3? Kita pending dulu yang menghitung, kita tinggal dulu. Yang kedua larutan adalah asam lemah. Nah, kita lihat aja anak-anak. Ini kan HCl, ini asam kuat. Ini CH3COH, ini asam lemah. Berarti asam kuat dan asam lemah. Jelas-jelas pernyataan kedua ini salah. Kalau ini salah, kita cek yang nomor 4. Kedua larutan dapat mengubah lakmus merah. Ini asam, ini juga asam. Yang bisa diubah adalah warna lakmus biru, bukan lakmus merah. Berarti ini juga salah. Kalau 2 salah, 4 salah, jawabannya pasti 1 dan 3. Kita cek yang nomor 1 dulu. Caranya sama kayak tadi. Yang HCl dulu. H plusnya A dikali MA. A-nya 1, itu 0,01, berarti 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 3 ya. Otomatis pH-nya langsung ketemu min log 10 min 3, berarti sama dengan 3. Itu yang HCl. Yang CH3COOH juga sama. Pakai akar tadi. Ka dikali MA. Ka-nya 10 pangkat min 5, ininya 10 pangkat min 1. Kalau dihitung ketemunya juga 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya juga 10 pangkat min 3 di logaritmakan, ketemunya adalah 3. Nah ini 3. Berarti terbukti kedua-duanya memiliki pH sama dengan 3. Ini benar. Kalau pH-nya sama, otomatis H plusnya juga sama. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ini juga bagian dari model soal UTBK. Nah, modelnya begini. Gampang ya? Kita lanjut nomor 23. Kita turunkan dikit. Ini reaksi nih. Saya membuat larutan penyangga basa dan mencampurkan basa lemah dengan sesuai gambar berikut ini. Wah, ini soal pengembangan luar biasa ya. Asamnya disuruh mencari berapa mili terserah, tapi ada variabel ini 100 mili NH4 0,2 M. Agar menghasilkan pH penyangga basa, kuncinya di sini ya. Berarti yang basa lemah ini harus apa, Nana? Bersisa.
Itu konsepnya. Berarti untuk nomor 23 itu ada asam ditambah dengan NH4OH, ini membentuk garam ditambah dengan air dan harus membentuk penyangga. Ini berkurang, yang ini bertambah. Kalau penyangga basa, ininya harus ada. Ininya harus 0. Itu cirinya. Dan asamnya harus asam kuat karena mengandung basa lemah di situ. Kita tinggal cari aja jawabannya. Ini nggak mungkin karena asam lemah. Ini nggak mungkin asam lemah. Nah, kemungkinan yang ini asam kuat, ini asam kuat, ini juga asam kuat. Nah, kalau sudah, kita lihat molnya aja sekarang. Yang basa lemah molnya adalah 100 dikali 0,2. Berarti di sini harus 20 milimol. Artinya, asamnya di sini itu harus lebih kecil dari 20 milimol. Kita coba yang ini. 100 dikali 0,2. Ketemunya kan 20 ini juga ya. Ketemunya adalah 20 milimol. 20 milimol ini koefisiennya 2 nanohablusnya. Sehingga memerlukannya banyak. Kalau masih sama, ini tidak akan bisa membentuk larutan buffer. Karena yang ini pasti habis bereaksi. Jadi yang ini nggak mungkin. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini, molnya ketemunya adalah 30 milimol. Melebihi yang ini. Melebihi yang ini juga tidak mungkin. Karena harus berpisah. Sehingga yang mungkin adalah ini. Ketemunya 10 milimol. Kalau di sini 10 milimol, yang bereaksi 10 lah ini ada sisanya. Baru terbukti dia sebagai larutan buffer. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E untuk nomor 23. Ini soal yang bagus anak-anak. Biasanya keluar juga di UTBK. Kelihatannya sederhana, tapi analisisnya lumayan dalam. Kata kuncinya di sini ya, dia bisa membentuk penyangga. Apakah ada pertanyaan terkait dengan yang ini dulu sebelum tak lanjut? Tidak? Kalau tidak, ini anak-anak. Nomor 24. 24 teori lagi ya. Mirip dengan yang kita bahas kemarin. Cuma kalau yang kemarin bersifat asam, sekarang dibalik. Dia bersifat basa. Karena lakmus merahnya berubah menjadi biru. Nah, sekarang mana yang bersifat basa? Cepat ya. Ini asam, nggak mungkin. Ini asam, nggak mungkin. Ini garam netral, nggak mungkin. Nah, ini glukosa. Glukosa itu netral, anak-anak. Karena dia tidak bersifat asam, tidak bersifat basa. Sehingga yang basa cuma ini. Sodium hidroksida. Langsung jawabannya yang E. Mudah ini. Lanjut 25. Nah ini. Ada percobaan lagi. Sebentar tak turunkan ya. Biar nggak terganggu. Jadi kita bisa lihat maksimal. Ada uji, hasil uji ini eksperimen beneran ini ya. Menggunakan indikator universal, larutan yang diuji memiliki pH sama dengan ini yang dilingkari. Warnanya sama persis, berarti pH-nya adalah 5. Nah, larutan mana yang mungkin memiliki pH 5 itu anak-anak? Ini mungkin enggak? NaCl. Ini berasal dari NaOH, garamnya ya, dan HCl. Ini penyusunnya. Ini basa kuat, ini asam kuat. Kalau kuat sama kuat, nah garamnya ini bersifat netral. Nah, garamnya ini netral. Ini akan menghasilkan garam netral. Kalau garamnya netral, berarti pH-nya nggak mungkin 5. Hasilnya adalah 7. Yang ini juga sama. Ini dari CaOH 2 kali. Ada yang ya. Ini dari CaOH 2 kali. Juga dari HCl. Ini juga akan menghasilkan garam
netral. Karena ini adalah basa kuat, ini adalah asam kuat. Yang ini juga sama, ini dari BaOH2, dan dari H2SO4. Ini juga bersifat sebagai garam netral. Basa kuat, asam kuat. Kalau netral ini pH-nya 7 anak-anak, nggak usah dihitung bisa ketemu. Bagaimana yang ini? Nah, ini baru kita perhatikan. Ada NH4OH basanya, ada HCl. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Berarti garamnya akan bersifat asam. Nah, kalau garamnya asam, itu berarti pH-nya adalah di bawah 7. Nah, 5 ini juga di bawah 7. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Walaupun belum kita cek yang ini. Kalau kita cek yang terakhir, itu ada CH3, COOH, dan KOH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Kalau ada asam lemah basa kuat, berarti garam yang terbentuk adalah garam bersifat basa. Nah, garam basa itu pH-nya di atas 7, berarti tidak mungkin jawaban yang E. Sehingga yang mungkin adalah yang D. Begitu anak-anak cara analisisnya. Soal yang tipe ini, itu malah sering keluar di ujian internasional. Sertifikasi Cambridge atau di kuis kimia Australia itu sering keluar. Sederhana kayak begini, tapi memerlukan konsep pemahaman yang luar biasa. Yuk, itu adalah 25 yang kita bahas persiapan PAT tahun ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan, kita bahas. Jika dapat dari Bu Sevi, bisa di-share ke saya, nanti kita buat prediksi. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Silakan. Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai. Selamat menempuh PAT. Semoga sama Allah diberikan kemudahan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan insya Allah kita ketemu di kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.